maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini unik sekali ini ayat. Nehemia tidak berdoa seperti Yesus di kebun Getsemani, tidak berdoa di atas gunung, tidak berdoa di sinagog karena tidak ada sinagog. Mereka lagi dijajah. Dia lagi menghadap raja. Dipanggil raja. Ketika raja tanya, kenapa mukamu sedih? Bagaimana saya enggak sedih? Rumah Allah di Yerusalem kok sudah porak-poranda, hancur. Jadi raja tawarkan, jadi apa yang kau inginkan? Dia tidak langsung tutup mata, ya Bapa di sorga, apa yang harus aku perbuat, bagaimana? Enggak. Muka terbuka sama raja. Tapi hatinya dia berdoa kepada Allah semesta langit. Saya ingin bicara sedikit mengenai Allah semesta langit. Saudara ingat lagu itu ya, langit dan bumi akan lenyap. Di mana ujungnya langit? Peribahasa Tiongkok berkata, di atas langit masih ada langit. Kalau kita bilang itu orang cantik, masih ada yang cantik, lebih cantik lagi nanti. Kalau ini juara, ada yang lebih juara lagi. Perenang Amerika yang memenangkan 16 medali emas di Olimpiade. Sekarang dihukum 6 bulan tidak boleh bertanding. Hanya karena mabuk. Minum bir. Mabuk. Dihukum 6 bulan, gak main-main. Kalau di Indonesia korupsi dulu berapa miliar, baru 6 bulan dihukum. Di Amerika enggak. Minum bir aja mabok dihukum. Kamu enggak jadi contoh. Kamu tuh atlet. Kebanggaan Amerika. 16 medali emas. 16 apa 28 saya lupa lagi. 16 kalau nggak salah. Sekarang Raja dunia tanya, kamu mau apa jadinya sekarang Nehemia? Hadap aku. Sembayang hatinya. Jadi saudara bisa berdoa di mana saja. Kapan saja. Dengan cara bagaimana? Ayat 5. Kemudian jawabku kepadanya. Jika raja menganggap baik. Coba antara doa sama jawaban sama raja. Nggak terlalu lama dong. Sebab raja tanya, tunggu. Kamu mau apa? Kalau saudara ditanya sama raja, kamu mau apa? Langsung, saya mau ini. Dia enggak. Kontak batinnya. Raja pada Allah, pencipta langit dan bumi. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Begitu cepat.
Begitu ditanya, dia sembahyang. Sembahyangnya cepat sekali. Ingat saudara, pos yang paling cepat ke sorga itu doa. Sep. Saudara cuma bilang, Yesus tolong. Sampai. Nah itu yang disebut oleh Yohanes berhadapan muka dengan muka untuk membawa pesan ini. Bahwa orang yang dia tuju itu punya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kembali kepada 3 Yohanes. Ayat 15, damai sejahtera. Ayat 15. Ayat 15. Damai sejahtera. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Sekarang kita mengerti muka dengan muka itu apa. Sampaikan ya satu-satu ya. Salam dari saya, salam dari saya, salam dari Yohanes melalui Demetrius itu. Diotrefes, awas hati-hati. Kalau Demetrius ikuti, dia berbuat baik, dia jemaat baik, dia baik, ikuti. Nah hari Minggu saudara ketemu, dengar dari Sari Kala yang bersaksi, dia bapaknya Islam Bugis dari Makassar. Itu kesaksian dari orang yang pindah agama. Dia sekarang memahami. Kalau nanti ibunya kapan ke sini, kalau ibunya bersaksi, nggak bisa tahan air mata. Selalu menangis. Betapa untungnya saya kenal Yesus. Sebab hidupnya diombang-ambingkan. Sampai rumah aja hilang. Ada orang jatuh cinta. Wah dia kira nggak taunya nipu. Tapi setelah dia punya Yesus. Sudah dengar kesaksiannya. Kita nggak ada penghasilan. Tapi bingung. Bingung. Tuhan kau pelihara. Ada aja. Dia punya rumah satu jalan dengan rumah Jokowi. Itu nomor itu, Ombus itu aja terus nomor rumah Jokowi. Nah, saya nggak ada. Tadi pendeta Yusak Surya, Pak Bonar Nenggolan, telepon, SMS. Kasih tahu sama Om Yoyo, itu Yusak Surya menolak jadi menteri. Nggak mau jadi menteri. Jadi udah 3 presiden. Dari zaman Megawati, dia disuruh jadi menteri, nggak mau. SBY, apalagi. Jokowi sekarang yang baik nih, cocok. Saya dorong, suruh. Bilang dari saya, suruh. Ini supaya menolong banyak anak-anak Tuhan. Tapi dia nggak mau. Sebab proyek dia nanti nggak bisa jalan. Kalau mesti ke DPR yang kayak kemarin. Mesti ke MPR yang kayak kemarin. Ribut melulu. Nah benar sekarang. P3 ikut Jokowi sekarang. Memang udah dinubuatkan namanya saja P3. Pasti pulang pergi. Ya. Nah, saudara lihat itu dunia politik yang jahat sekali kayak begitu. Makanya GPDI, gereja kita itu tidak berpolitik. Kalau orang tanya, apa politiknya GPDI? Politik kami tidak berpolitik.
Satu peribahasa, saya mau akhiri dengan itu. Damai sejahtera menyertai engkau. Saudara, kalau saudara sudah mencapai tingkatan ini, damai sejahtera menyertai engkau. Damai sejahtera siapa ini? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bisa bilang amin? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, damai sejahtera itu, tidak seperti, tidak sama yang diberikan oleh dunia. Dunia juga punya damainya sendiri. Pasar malam, pameran mobil, pameran motor, ya, pameran alat rumah tangga. Wah, menarik. Tapi lain. Ini damai. Jangan gelisah. Ini damai menghilangkan gelisah. Dan jangan gentar hatimu. Ini damai menghilangkan kegentaran. Cara mereksanya gini. Kalau kita menghadapi apa-apa tuh gentar, gelisah, kita belum diperintah oleh damai. Ayat terakhir. Filipi 4. Ayat 7. Damai sejahtera Allah. Lebih baik kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dia menghilangkan kegelisahan, dia menghilangkan kekhawatiran, dan dia memelihara hati dan pikiran kita. Ingat Boas bilang sama Ruth, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kamu terpelihara. Dikasih gandum. Yang dia pungut jelek, dikasih gandum banyak-banyak. Kalau saudara setia dengan yang kecil, setia dengan yang sederhana, setia dengan pekerjaan yang hina, setia. Nanti Tuhan kasih gandum sebanyak-banyaknya buat saudara. Mari kita berdiri bersama-sama.